Oke, selamat siang semuanya, teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan slide 45 sampai 52 dari PPT Software and Hardware. Untuk anggota kelompoknya ada Aditya Putranto, Ahmad Farezi, dan saya sendiri Michelangelo dan Natasha Dewi Nureni Sasongko. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada RAM, ada ROM, expansion slot, dan port. Oke, bisa dilanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Dewi Nuraini Sasongko. Di sini saya menjelaskan bagian pertama yaitu RAM dan memory cache. Next. Nah, RAM ini sebenarnya adalah memori sesuai dengan kepanjangannya. RAM itu adalah Random Access Memory yang merupakan hardware yang terdapat di perangkat yang kita punya kayak handphone, laptop, dan komputer. Nah, RAM ini tuh bersifat volatile memory. Jadi, penyimpanan datanya itu bersifat sementara dan hanya bekerja saat si perangkatnya ini hidup. Jadi, ketika perangkatnya sudah mati, maka data sementara itu akan hilang. Nah, kemudian RAM ini itu bentuknya sebenarnya chip dan dia itu tersusun menjadi suatu memory modul yang diletakkan di dalam memory slot. Seperti itu. Next. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, memory modul itu adalah papan sirkuit tempat RAM terpasang. Untuk secara umumnya, biasanya jenis memory modul itu ada dua. Yang pertama tuh DIMM atau Dual Inline Memory Module. Yang kedua ada SIM, yaitu Single Inline Memory Module. Nah, sebenarnya DIMM ini itu adalah SIM dua sisi, di mana DIMM ini lebih umum dipakai sekarang karena eh, lebih bagus dibanding SIM, dan SIM ini biasanya dipakai di perangkat produksi tahun 1800-an hingga 1900-an. Nah, untuk gambarnya itu bisa dilihat di sampingnya. Oke, next. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini ada perbedaan antara SIM dan DIMM. Nah, basically SIM ini itu hanya satu single line dan pin-nya itu terkoneksi satu sama lain. Sedangkan DIMM ini memiliki dua sisi dan mereka itu pin-nya independen. Nah, untuk channel-nya SIM itu bisa menerima hingga 32 bit, sedangkan DIMM itu sampai 64 bit. Untuk daya conversion-nya itu SIM itu bisa sampai 5 volt, sedangkan DIMM itu lebih rendah yaitu 3,3 volts. Nah, kalau SIM sendiri penyimpanan itu bisa sampai 64 MB, sedangkan DIMM itu bisa sampai 1 GB. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, SIM itu dia itu terpasang di perangkat yang lama, sedangkan DIMM itu terpasang di perangkat yang lebih modern. Gitu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memory cache. Nah, memory cache ini sebenarnya adalah memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran antara prosesor dengan memori utama atau RAM. Nah, cara kerjanya sendiri tuh bisa dilihat dari gambarnya. Jadi, prosesor itu ketika membutuhkan suatu data, maka pertama-tama dia akan mencari pada cache ini. Nah, mekanisme kerjanya pertama kali, dia itu akan mencari di L1 cache. Nah, bila nggak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian kalau misalnya nggak ada lagi, bakal diambil di L3 cache. Nah, tetapi jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama atau RAM. Seperti itu. Nah, boleh dilanjut. Oke, untuk fungsinya sendiri, memory cache itu pertama, dia itu sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua itu mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meningkatkan kerja prosesor. Dan yang terakhir, dia itu menyediakan data yang diperlukan prosesor sehingga mengurangi kerja pada RAM. Nah, kan sudah saya jelaskan bahwa ada level 1, 2, dan 3 pada cache. Nah, untuk L1 sendiri itu adalah memori utama, L2 itu adalah memori sekunder, dan L3 itu adalah memori yang ketiga. Nah, untuk kecepatannya itu, L1 itu sama kecepatan dengan prosesor, L2 itu di bawahnya L1, dan L3 itu di bawahnya L2 kecepatannya, akan tetapi lebih cepat dari memori utama. Oke, sekian dari penjelasan saya, boleh dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan mengenai ROM dan flash memory. Oke, boleh dilanjut. Oke, ROM itu kepanjangan dari read only memory. Jadi dia itu merujuk kepada chip memori yang menyimpan data dan instruksi secara permanen. Dan biasanya itu data dan instruksi yang biasa disimpan itu dalam bentuk firmware seperti BIOS, Basic Input Output System, dan semacamnya. Adapun yang model lainnya yaitu PROM, Programmable Read Only Memory, dan EEPROM,
erasable, electrically erasable programmable read-only memory. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi ini bisa dilihat sendiri, ini read-only memory. Jadi read-only memory itu waktu kita membeli suatu komputer baru itu manufaktur yang pembuat komputer kita itu udah menyimpan data di dalam read-only memory itu. Jadi kita nggak bisa ngubah data itu sama sekali. Jadi kita hanya bisa untuk read, makanya namanya read. Kita nggak bisa write memori tersebut. Berikutnya itu ada PROM, Programmable Read Only Memory. Jadi kita itu dikasih suatu ROM namun kosong. Jadi kita bisa memprogram ROM itu untuk mengisi suatu data dan instruksi, namun hanya sekali saja. Habis itu kita nggak bisa ganti lagi. Kita cuma bisa read aja. Oke, boleh dilanjut. Oke, berikutnya ada EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, ini adalah ROM yang jenis baru. Jadi dia itu bisa diprogram dan bisa dihapus program di dalamnya dan bisa diprogram ulang lagi. Nah, berbeda ya. Yang membedakannya adalah EEPROM ini memiliki ciri khusus, yaitu kalau kalian lihat chipnya ini, di tengahnya itu ada lubang sama kayak apa ya? Kayak penerima sinar gitu. Jadi cara untuk ngapus dari data EEPROM ini, kita itu sinarin ke lubang ini itu pakai sinar UV, nanti lama-lama dia akan ngapus data dari si EEPROM ini. Nah, yang sering sekarang dipakai itu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada flash memory. Flash memory ini sebenarnya kelanjutan dari EEPROM. Jadi dia itu bisa untuk write, menulis di memori, dan read memori itu secara elektrik. Terus ada lagi namanya CMOS. CMOS itu teknologi yang menyediakan kecepatan tingkat tinggi dan mengkonsumsi daya yang lebih rendah. Oke, boleh di next. Jadi flash memory itu banyak digunakan pada zaman sekarang tuh bisa kayak SSD, solid state drive dalam laptop atau PC, digunakan juga dalam smartphone, kartu memori, flash disk, dan lain-lain. Nah, flash memory ini termasuk ke dalam kategori non-volatile komputer memory, jadi dia itu akan selalu menyimpan data walaupun komputer kita tuh dimatikan gitu. Jadi dia nggak terpengaruh. Terus ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini tuh chip komputer yang menggunakan tenaga baterai untuk menyimpan suatu informasi. Jadi kalau kita suka buka komputer kita di motherboard itu biasanya kayak ada baterai jam ukuran kecil itu dia itu namanya CMOS. CMOS itu dia nyimpen kayak data BIOS yang cuma butuh daya rendah. BIOS itu kan basic input output system, sama tanggal dan waktu, sama pengaturan booting. Itu makanya kenapa kalau laptop kita mati, tapi waktu kita nyalain lagi itu jamnya itu masih jalan, nggak berhenti gitu. Oke, mungkin sekian, bisa dilanjut sama rekan saya. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Ahmad Faraizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang expansion slots and adapter card. Lanjut, boleh. Jadi expansion slot ini singkatnya adalah soket yang ada pada motherboard yang bisa diisi oleh adapter card. Nah, adapter card sendiri fungsinya adalah untuk mengenhance atau meningkatkan fungsi dari komponen dari sistem atau memprovide connection. Jadi kayak di expansion slot itu kita bisa masukkan adapter card berupa sound card, video card, atau cable card, disk controller, firewire, HDTV tuner, dan lain-lain. Next. Nah, cara kerja expansion slot dan adapter card ini tinggal plug and play doang. Jadi kita tinggal plug and play. Jadi tinggal pasang dan ready to go gitu. Next. Nah, di bawah ini ada beberapa cara untuk kita memasang expansion card atau adapter card. Yang pertama adalah yang utama kita harus mematikan komputer. Kemudian kita remove the side panel. Jadi kalau di PC itu ada panel kanan, ada panel kiri. Biasanya kita kalau mau mengakses motherboard itu kita harus membuka side panel dari computer case. Kemudian kita cari nih, find the expansion slot di motherboard. Ada beberapa tipe dari expansion slot, ada yang PCI, ada yang PCIe kali 1, ada yang PCIe kali 16 juga. Next. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalau kalian lihat di kotak biru itu adalah PCI, itu tempat kita memasukkan adapter card. Next. Kemudian langkah keempat yaitu kita harus melepaskan penutup slot bracket logam yang ada pada casing komputer. Biasanya di belakang casing komputer itu ada metal bracket, yaitu untuk memasukkan adapter card. Jadi kita sebelum memasang kita harus melepas itu dulu, baru kita bisa memasukkan dari adapter card itu. Kemudian kita memasukkan expansion card itu dengan angle 90 derajat.
Nah, pas kita memasukkan itu kita nggak boleh megang namanya pin-pinnya itu, pin-pin dari adapter card-nya, karena bisa merusak adapter card itu jika kita memegang itu. Kemudian langkah keenam yaitu pastikan kartu ekspansi terpasang dengan benar. Yang ketujuh, nah kita bisa menyalakan komputer dan kita menginstal necessary hardware drive untuk menjalankan adapter card tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Adit Putranto dari Teknik Elektro 2020 NPM 206531062. Di sini akan menjelaskan tentang port and connector. Untuk port dan connector, port adalah titik di mana peripheral atau alat eksternal menancap ke yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan sistem unit yang biasa disebut dengan jack. Sedangkan konektor adalah kabel yang tertancap ke port tersebut. Oke, dengan lebih jelasnya adalah port adalah sebuah soket yang berada di luar unit sistem. Pada soket ini tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Masing-masing port memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan fungsi atau tugas yang berbeda. Port terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama port fisik dan port logika. Port fisik berbentuk soket yang ada di belakang perangkat CPU atau device lain sebagai penghubung alat input atau output. Sedangkan port logika adalah port yang digunakan oleh aplikasi untuk melakukan koneksi dengan komputer lain melalui teknologi TCP/IP. Teknologi internet memanfaatkan teknologi port logika ini sebagai jalur transmisi dan koneksinya. Sedangkan konektor adalah kabel yang dihubungkan dengan port. Untuk lebih jelasnya, konektor berbentuk seperti kabel, seperti gambar di samping, sedangkan port seperti lubang atau biasa disebut dengan soket. Oke. Selanjutnya maaf. Selanjutnya ada gambar dari port dan connector yang terlihat pada CPU. Mungkin gambarnya sedikit kurang jelas, tapi akan saya bacakan. Pertama, di sini ada built-in memory card reader, dan di bawahnya terdapat mikrofon port untuk menancapkan mikrofon, untuk meletakkan kabel mikrofon, dan kabel dan headphone port untuk menancapkan headphone. Sedangkan sebelahnya ada Firewire port dan USB port. Nah, Firewire port itu apa? Firewire port adalah biasanya kabel untuk hubungan kabel yang nantinya berguna untuk alat komunikasi visual digital seperti buat webcam nanti. Nah, di sebelahnya ada keyboard port, digital audio, dan juga mouse dan digital audio system. Sedangkan di bawahnya ada Firewire port dan juga serial port. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, pertama ada port USB. Port USB merupakan sebuah port yang berguna untuk menghubungkan alat eksternal atau peripheral seperti scanner, printer, mouse, dan lain sebagainya. Kedua ada serial port, yaitu port adalah sebuah port yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satuan waktu. Port ini berfungsi untuk hubungan antara peripheral komputer dengan motherboard. Ketiga ada parallel port. Parallel port adalah port yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel, seperti webcam dan gamepad. Keempat ada port PS, port 2. Merupakan port yang sering digunakan untuk hubungan keyboard dan juga mouse. Tapi port ini sudah cukup kuno karena seperti yang kita tahu, keyboard yang zaman terkini sudah menggunakan USB port sebagai alat penghubungnya. Kelima ada audio port, merupakan port yang berfungsi untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal, seperti speaker dan juga headphone. Pada gambar di atas terdapat banyak port yang digunakan untuk audio, mulai dari center surround sound sampai side surround sound, agar output audio yang dihasilkan lebih maksimal. Keenam ada VGA port. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Array. Merupakan sebuah port yang berfungsi mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output, seperti contohnya adalah display monitor. HDMI port adalah atau biasa dikenal dengan High Definition Multimedia Interface, adalah port yang sama yang memiliki fungsi yang sama dengan VGA port, tapi HDMI mampu mentransmisikan suara dan gambar dalam waktu bersamaan.
Dan terakhir ada network port, merupakan port yang berfungsi untuk menghubungkan kabelan dengan komputer, agar komputer dapat terhubung dengan internet. Oke. Berikut beberapa referensi yang kami pakai dalam membuat PTR ini. Saya Aditya Pranto bersama kawan-kawan mengucapkan terima kasih karena sudah membaca dan melihat presentasi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.